Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama Kanakahita Solvera. Untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG hari ini serta prospek besok, kita telah bersama Johnson Nasriel, SVP Research Kanakahita Solvera. Ya, selamat sore Pak Johnson. Pak Johnson, kita lihat ya hari ini IHSG terkoreksi, maksud saya menguat 0,26%. Setelah tadi bergerak fluktuatif di awal sempat terkoreksi tapi ternyata ditutup menguat begitu. Anda melihat sentimen apa saja yang mempengaruhi kinerja IHSG hari ini? Iya, ditutupnya menguat itu sebenarnya it doesn't look good for the future gitu ya untuk beberapa hari ke depan, karena sebenarnya IHSG kenaikannya ditopang oleh kenaikan indeks konsumer. Nah, jadi saham-saham seperti Unilever, seperti ICBP, Indofood, lalu juga saham sektor rokok seperti Gudang Garam, HMSP itu yang menjadi driver IHSG. Jadi meskipun mengalami kenaikan 0,25%, tetapi ini sebenarnya IHSG sudah berada di dekat-dekat area koreksi gitu ya dalam waktu dekat. Apakah dalam waktu 4 hari kemudian ataupun dalam seminggu kemudian. Tetapi biasanya kalau tanda-tanda sektor konsumer menguat, sementara sektor-sektor cyclical seperti banking, seperti konstruksi sudah mulai koreksi, dan itu artinya tanda-tanda IHSG sudah mulai di dekat-dekat koreksi antara 6.200 sampai 6.100. Oke, nah tadi Anda menyinggung tentang emiten konstruksi. Anda melihat prospek dari emiten konstruksi ini seperti apa jika kita lihat dari pengaruh SWF yang di kuartal pertama ini kemungkinan menguat begitu atau meningkat? Saya rasa faktor SWF itu sudah terprice in kan gitu ya dengan harga yang sekarang gitu. Jadi artinya upside juga sudah sangat limited. Jadi dengan adanya SWF artinya perusahaan-perusahaan ataupun emiten-emiten konstruksi itu akan terbantu balance sheet-nya, di mana nanti debt to equity ratio-nya berkurang, tetapi disertai dengan adanya kenaikan penyertaan modal gitu, penyertaan modal dari calon investor. Nah, tetapi dengan adanya perbaikan balance sheet yang cukup bagus, tetapi juga investor suatu saat akan meminta kinerja profit, profit marginnya ataupun kinerja ROI-nya dari sektor konstruksi gitu, di mana justru profitabilitas dari sektor konstruksi itu sejauh ini masih sangat mengecewakan, masih di area single digit. Jadi artinya sebenarnya sih di dalam waktu dekat itu sektor konstruksi masih malah akan mengalami koreksi yang cukup major dalam waktu dekat gitu, karena faktor SWF sudah terprice in kan. Jadi sekarang yang harus diperlihatkan oleh emiten sektor konstruksi adalah bagaimana bisa memulihkan profitability ratio mereka seperti ROI dan profit marginnya. Karena kalau melihat dari rasio mereka sektor konstruksi, taruhlah balance mereka bagus, tetapi profitability ratio seperti ROI dan profit margin itu masih sangat mengecewakan. Jadi artinya sektor konstruksi dalam waktu dekat akan mengalami rentan koreksi yang cukup major. Nah, jika menurut Anda memang sektor konstruksi ini akan terkoreksi, kira-kira saham emiten konstruksi apa yang paling rekomendasi dari Anda? Tidak ada rekomendasi, karena sudah sangat mahal dan ya tidak ada rekomendasi karena PI ratio juga sudah sangat mahal gitu. Jadi artinya kalau PI ratio sudah sangat mahal, itu juga sektor konstruksi ataupun emiten konstruksi harus bisa memperlihatkan kinerja ROI-nya gitu, karena return on equity sektor konstruksi itu masih sangat mengecewakan. Jadi kenaikan harga yang sangat signifikan dari sektor konstruksi karena adanya ekspektasi perbaikan balance sheet. Tetapi ekspektasi perbaikan balance sheet is one thing, tetapi yang diekspektasikan nantinya adalah perbaikan profitability ratio dari sektor konstruksi yang masih sangat mengecewakan. Jadi artinya sekarang faktor profitability ratio itu masih belum difaktorkan. Jadi downside risk-nya masih ada di situ. Jadi untuk saat ini tidak rekomendasi untuk sektor konstruksi. Oke, baik. Pak Johnson, kalau dari sektor pertambangan hari ini kan pertambangan melemah paling dalam begitu di IHSG hari ini. Tapi di pekan lalu Antam ini menjadi top gainers LQ45. Ini apa sih yang menyebabkan pertambangan ini menjadi fluktuatif khususnya Antam gitu? Well, justru di antara
ini kan kemarin yang mengalami kenaikan sangat signifikan adalah emiten BUMN ya, baik itu farmasi ataupun konstruksi ataupun emiten berbasis nikel gitu. Nah, justru dari emiten BUMN yang salah satu yang paling berperspektif adalah sektor nikel seperti Antam ataupun Inco gitu. Yang mana Inco juga sekarang sudah merupakan bagian dari Main ID gitu ya. Itu parent company-nya. Nah, jadi dibandingkan dengan sektor konstruksi, mungkin kami lebih rekomendasi sektor nikel gitu kan, karena permintaan untuk electric vehicle untuk beberapa tahun ke depan, 5 tahun ke depan sampai 6 tahun ke depan itu masih robust gitu. Jadi artinya pertumbuhan ekspektasi earning growth itu masih sangat tinggi untuk electric vehicle. Jadi artinya sektor pertambangan nikel seperti Antam itu salah satu favorit BUMN lah dibandingkan dengan sektor konstruksi. Ya, kalau di sektor farmasi sendiri Anda melihat kan saat ini sedang gencar dilaksanakannya vaksinasi. Sementara itu untuk emiten Kalbe Farma justru kinerjanya fluktuatif begitu. Anda melihat seperti apa prospek dari emiten-emiten di farmasi ini? Oke, jadi kita flashback sedikit ya. Sebenarnya farmasi salah satu sektor yang kinerjanya sangat cemerlang ya untuk tahun 2020 dan diekspektasikan masih berlanjut kinerja cemerlangnya gitu, karena dengan adanya vaksin distribusi vaksin yang sebenarnya belum terprice in kan, itu akan salah satu menjadi driver positif untuk sektor farmasi seperti Kimia Farma ataupun Kalbe Farma gitu, karena yang belum terfaktorkan, yang belum terprice in kan adalah faktor distribusi vaksin gitu, karena selalu yang menjadi kendala adalah kendala logistik, baik itu dari supply chain-nya, baik dari cold storage-nya gitu ya, karena kalau untuk menyimpan vaksin kan juga memang membutuhkan cold storage yang sangat modern gitu, karena memang membutuhkan temperatur yang sangat dingin. Nah, jadi artinya distribusi vaksin belum terpresentasikan. Jadi di antara sektor-sektor lainnya yang hari ini kebanyakan negatif, sektor nikel dan sektor farmasi untuk beberapa hari ke depan masih jauh lebih berperspektif dibandingkan dengan sektor konstruksi. Oke, baik Pak Johnson, untuk saham-saham rekomendasi Anda besok kira-kira apa saja? Untuk saat ini karena memang sebenarnya koreksi udah di depan mata ya, jadi artinya sektor defensif seperti ICBP itu boleh dipertimbangkan ataupun Unilever di area antara 9.500 untuk ICBP dan untuk Unilever di area 7.100 by on weakness, dan juga sektor farmasi Kimia Farma boleh masuk di level-level antara 5.100 5.200 dengan target 6.200, lalu juga Antam di level support antara 2.300 sampai 2.200 dengan target price 3.200. Jadi sektor nikel, sektor sektor farmasi dan sektor konsumer itu menjadi favorit kami untuk minggu ini, karena kalau kita melihat drivernya hari ini itu tanda-tanda IHSG sudah mulai koreksi di depan mata. Dan terakhir kira-kira pergerakan IHSG besok menguat atau seperti yang Anda katakan terkoreksi? Masih cenderung bullish untuk 1 hari 2 hari ini, mencoba di level resisten antara 6.350 sampai 6.400. Nah, tetapi ketika sudah mencapai di resisten 6.400 ke atas itu disarankan untuk take profit gitu, karena sebenarnya IHSG masih disarankan koreksi di bawah 6.100 gitu, Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Johnson Nasrial, SVP Research Kanakahita Solvera. Ya.